percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terpujilah Engkau Tuhan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan
pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Takkan
habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Di hidupku.
Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk selalu menyembah, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Sebab hidup kami Engkau sudah beli dengan harga yang mahal, yaitu seharga korban-Mu, darah-Mu di kayu salib. Hingga hidup ini merupakan bait Tuhan, rumah doa hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kami menyembah Engkau Tuhan, mengawali segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau datang membaca, merenungkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua, Engkau Imam Besar Agung ada di tengah kami, Engkau bekerja sama dengan pelayan-Mu, dengan hamba-Mu Tuhan. Urapan-Mu dicurahkan di tengah-tengah kami semua. Biar ibadah doa pagi kami tidak kering tanpa arti, kami boleh menikmati lawatan Tuhan, kami bisa menyembah Engkau, memuaskan Engkau, kami juga mengalami kepuasan surga. Terima kasih Tuhan, segala pekerjaan iblis setan yang mau mengganggu lewat roh ngantuk dan apapun bentuknya roh jatuh roh najis, kami tolak usir semua, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Kita mau membaca Daniel pasal yang kedua. Daniel pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Nanti Saudara Erik, kemudian ayat 16 sampai ayat 16 sampai 23 Saudara Vendri. Baca 20 ayat saja ya. 20 ayat, nanti yang terakhir borong semuanya. Silakan. Mimpi Nebukadnezar
Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di depan raja. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu." Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja dalam bahasa Aram, "Ya raja, kekallah hidupmu. Ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya." Tetapi raja menjawab para kasdim itu, "Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian, dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu, beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya." Mereka menjawab pula, "Silahkan Tuanku Raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hamba ini, maka kami akan memberitahukan maknanya." Jawab raja, "Aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ngulur waktu karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu, ceritakanlah kepadaku mimpi itu supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku." Para kasdim itu menjawab raja, "Tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta Tuanku Raja. Dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim. Apa yang diminta Tuanku Raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada Tuanku Raja selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia." Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Ariok, pembesar raja itu, "Mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja?" Lalu Ariok memberitahukan hal ini kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Asaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. 18 saja. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, "Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu, Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang-orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengurniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Sebab itu, pergilah Daniel kepada Ariok yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Maka pergilah ia serta berkata kepadanya, demikian, orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja,
maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Ariok segera membawa Daniel menghadap raja serta berkata kepada raja demikian, Aku telah mendapat seorang dari antara orang-orang buangan dari Yehuda yang dapat memberitahukan makna itu kepada raja. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belsazar, Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujum. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku raja, timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Adapun aku, kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku raja, dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku. Ya raja, tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga. Sampai 33. Sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukannya lah juga besi dan tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada tuanku raja. Ya tuanku raja, raja segala raja yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan, dan yang dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuankulah kepada yang dari emas itu. Tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang tiga dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang diremukkan dan dihancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur lulukan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur lulukan semuanya. Dan seperti tuanku lihat kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang tuanku lihat. Besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu, sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Seperti tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat. Itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Tetapi pada zaman raja-raja
Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat yang Tuhan kulihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya yang dapat dipercayai. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkan mempersembahkan korban buah-buahan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, bau-bauan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala ilah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu Raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Ya, terima kasih. Pasal 2 ini menunjukkan Allah menghakimi filsafat kafir. Ya, sebab sesuai dengan arti nama Daniel, Allah adalah hakim. Jadi pasal 2 ini Allah menghakimi filsafat kafir. Di sini nitik beratkan tentang mengartikan mimpi. Ya. Terus sekarang pengertian rohaninya bagi kita mendapat pembukaan rahasia firman. Nah, tetapi masih dibagi dua. Ada dua macam mengartikan mimpi. Sama dengan ada dua macam pemberitaan firman. Nah, yang pertama menggunakan filsafat dunia. Seperti ahli-ahli nujum tadi, orang-orang bijaksana di Babel menggunakan filsafat dunia, pikiran manusia, logika, ditambah dengan pengetahuan dunia, lawak-lawak dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Ya, yang pertama, isinya hanya hal-hal yang bohong. Nah, tadi di ayat yang ke-9 ya, isinya hanya memberitakan tentang hal-hal yang bohong ya, hanya untuk mencari keuntungan jasmani, hanya untuk menyenangkan manusia, seperti para ahli nujum berupaya untuk menyenangkan hati Raja Nebukadnezar. Isinya hanya hal-hal yang bohong ya. Omong kosong kalau dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 19-20 itu perkataan yang kosong, tidak suci. Nah, akibatnya ayat yang ke-12, Raja menjadi sangat geram, murka, dan menitahkan untuk membinasakan. Jadi akibatnya adalah kebinasaan. Jadi kalau gereja Tuhan hanya diisi dengan pemberitaan firman filsafat dunia, bagus kedengarannya mungkin, tetapi hanya membawa kepada kebinasaan. Nah, yang kedua, ini yang benar, yaitu pembukaan rahasia firman dari Tuhan, yang seperti disampaikan oleh Daniel. Itu pembukaan rahasia firman dari Tuhan, merupakan wujud kasih Tuhan kepada kita. Itu ayatnya 18, ayat 20 sampai 22, ayat 28 sampai 29. Itu merupakan wujud kasih Tuhan kepada kita. Isinya mengungkapkan apa yang akan terjadi nanti dan pasti terjadi, ya, seperti yang sudah diceritakan oleh Daniel. Nah, di sini mimpi itu menunjukkan bahwa ya ada emas, kemudian mulai menurun kemuliaannya sampai batu campur dengan tanah liat. Nah, ini menunjukkan kemuliaan gereja semakin turun, kekerasan semakin meningkat. Nah, itulah pembukaan rahasia firman supaya kita tidak mengikuti
hal-hal seperti itu. Itu suatu kefasikan, sebab dikatakan patung itu menjadi seperti sekam yang dihambur. Sekam itu bicara orang fasik. Itulah pembukaan rahasia firman untuk menekan kefasikan. Jangan ada di dalam gereja, menekan kekerasan. Jangan ada dalam gereja, tapi untuk membawa kita pada kemuliaan kekal bersama dengan Yesus. Hasilnya kalau ada pembukaan rahasia firman, yang pertama luput dari pedang Nebukadnezar. Sekarang luput dari pedang antikris dan pedang penghukuman Tuhan. Hasil pertama itu. Kemudian hasil yang kedua, ya, menjadi penguasa atas Babel. Daniel diangkat jadi penguasa. Nah, sekarang bagi kita tidak dikuasai oleh dunia. Itu hasil yang kedua. Kita tidak dikuasai oleh dunia, tidak diikat oleh dunia. Ya, semoga itu menjadi pengalaman dalam hidup kita. Dan kemudian hasil yang ketiga, ya, pembukaan rahasia firman ini tadi menampilkan sebuah batu yang menunjukkan kerajaan yang tetap selama-lamanya, menunjukkan pribadi Yesus, Raja segala raja, mempelai pria surga. Jadi hasil yang ketiga, kita dibawa menjadi batu hidup, ya, yaitu imam dan raja, pelayan-pelayan Tuhan yang dipakai untuk memuliakan Tuhan. Sampai nanti di mana Yesus berada, di situ kita pelayannya berada. Di mana Yesus mempelai pria surga berada, kita mempelai wanitanya berada. Kita menyatu dengan Yesus untuk selama-lamanya. Jadi kita sangat membutuhkan pembukaan firman hari-hari terakhir ini untuk membawa kita menyatu dengan Yesus, mempelai pria surga. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita mau menyembah Tuhan. Kita nyanyikan, di kaki Tuhan ku taruh hidupku. Di kaki Tuhan ku taruh hidupku, ku mati dan hidup bagimu Tuhanku. Di kaki Tuhan ku taruh hidupku, ku mati dan hidup bagimu Tuhanku. Di kaki Tuhan, haleluya, ku taruh hidupku, ku mati dan hidup bagimu Tuhanku. Dengan haleluya, haleluya,
kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Hanya karena kasih-Mu Tuhan, kami selalu dilawati dengan firman-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. 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 Glory bagi-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. 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 Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Terpuji namamu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami puji namamu. Haleluya. 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 Puji namamu. Haleluya.
kasih. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. 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 Glory bagimu Tuhan. Haleluya. 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 Terpuji namamu. Haleluya. Haleluya.
Kami sembah, haleluya. 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 Terpuji namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Glory bagimu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, Yesus, kami menyembahmu. Haleluya. 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 Sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ajaib Tuhan, Engkau baik bagi kami. Haleluya. Haleluya.
Terpuji namamu. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup
kemurahan-Mu. Kita bangkit berdiri. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dengan bersenandung, dengan haleluya. Haleluya. Hanya oleh kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan, sehingga rahasia firman dibuka bagi kita, khusus kita bangsa kafir, untuk membawa kita siap menjadi mempelai wanita Tuhan. Dan yakinlah kalau rahasia firman dibukakan, maka di mana ada pembukaan rahasia firman, di situ ada pembukaan jalan dari segala permasalahan pergumulan kita hadapi. Ada pembukaan pintu-pintu yang tertutup di dunia ini, sampai pintu surga dibuka bagi kita. Haleluya. Haleluya. Lagi, sekali lagi dengan bersenandung. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu kasih dalam dan dimanapun berada, pergumulan apa yang dialami dihadapi, tetapi yakin percaya selama masih ada pembukaan rahasia firman, pasti ada pembukaan jalan, asalkan sikap kita mau mendengar dan mau mentaati firman Tuhan, menghargai kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Haleluya. Kita mengangkat kedua tangan berserah kepada Tuhan, yakin lewat pembukaan firman ada pembukaan pintu-pintu yang tertutup bagi kita di dunia ini, sampai pintu pesta nikah anak domba, pintu sorga dibuka bagi kita. Haleluya. Haleluya. Sembah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Betapa baiknya Engkau bagi kami. Haleluya. 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 Pintu kesembuhan terbuka. Oh haleluya. Pintu pertolongan masalah nikah, buah nikah dibuka oleh Tuhan. Haleluya. Pintu masa depan, pintu perjodohan, oh haleluya, apapun dibuka oleh Tuhan. Haleluya. 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 Pintu rahim juga dibuka oleh Tuhan. Haleluya. 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 Baik masalah pekerjaan, pintu-pintu dibuka bagi kita oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat tangan-tangan yang diulurkan kepadamu Tuhan, dimanapun berada. Oh ini penyerahan kami. Engkau yang membuka pintu-pintu yang tertutup bagi kami. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi. Terimalah penyerahan kami Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Semua dijangkau, dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Kami berbahagia, bersyukur. Kami bangsa kafir yang sebenarnya tidak mendapat bagian
dalam kerajaan surga, dalam pembangunan tubuh Kristus. Namun oleh kemurahan Tuhan, kami yang jauh boleh menjadi dekat untuk dilayakan beribadah melayani Engkau. Bahkan rahasia firman Kau bukakan bagi kami semua Tuhan, bagi yang sakafir, untuk kami boleh didorong masuk pada persiapan kegenapan waktu penyatuan tubuh Kristus yang sempurna dengan Engkau Yesus sebagai kepala. Dan jika ada pembukaan rahasia firman, pintu-pintu apapun yang tertutup di dunia ini, Engkau pasti sanggup membukanya bagi kami Tuhan. Baik pintu kesembuhan Tuhan, tolong umat-umat-Mu yang terganggu kesehatan, baik yang ada di Tonusu, Bapak Uce Tuhan tolong, juga Om Malaka Tuhan tolong, Nenek Luis pemulihan kesehatan, Rehat juga Tuhan tolong, demikian juga Bapak Daud Kusoi di Makassar, Tuhan ampuni jamaah, Tuhan sembuhkan, demikian juga Mama Jane Tuhan tolong, terima kasih Tuhan, Mama Nego, Daniel, Heri di Diora, Tuhan ampuni jamaah, Tuhan menyembuhkan Om Aksi, Tante Evi, Tuhan tolong Tuhan, siapapun umat-umat-Mu yang saat ini dalam keadaan kelemahan tubuh, sakit penyakit, Tuhan ampuni Tuhan, menjamah Tuhan, menjangkau semua Tuhan, menyembuhkan kuasa bilur-Mu Tuhan. Mungkin juga Mama Tuhan tolong, tetap berikan kesehatan, kekuatan di usia lanjut untuk melayani Engkau Tuhan. Tuhan tolong semua pekerjaan iblis, sakit penyakit yang mengganggu, kami bersaat dipanggil nama-Mu penuh kuasa untuk kami tolak usir, hancur, kepatakan pekerjaan, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa. Juga pemulihan kesehatan istri hamba-Mu, Tuhan tolong semua boleh berangsur-angsur pulih, bisa kembali melayani Engkau Tuhan. Terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Juga berdoa untuk nikah, buah nikah kami, dalam tangan-Mu kami serahkan. Tuhan berkati, masalah apapun berikan kemenangan. Satukan nikah, buah nikah kami Tuhan dalam satu firman pengajaran yang benar, sampai mencapai satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada kebahagiaan nikah yang menyatu di dalam Engkau Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Engkau yang menolong Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Juga usaha pekerjaan umat-umat-Mu Engkau berkati Tuhan. Menghadapi jalan buntu, buka jalan, masalah hutang piutang, rumah tanah, buka jalan semua Tuhan. Tuhan tolong semua, bukakan 3 lagi, curahkan berkat-Mu. Ada perbedaan orang beribadah kepada Tuhan, orang di luar Engkau Tuhan. Sekalipun kami diperhadapkan dengan krisis dunia ini, tetapi umat-Mu tetap terpelihara sebagaimana Engkau menjaga memelihara biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang mencari pekerjaan buka jalan tapi tidak mengganggu ibadah pelayanan. Yang sudah bekerja Tuhan tolong pekerjaan yang ada tidak menghambat untuk beribadah melayani Engkau Tuhan. Nikah, keluarga yang merindukan anak Tuhan tolong juga Engkau mendengar Tuhan, menjawab permohonan mereka, biar kehendak Tuhan saja yang jadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pelayanan tempat ini di Tonusu Diora Tuhan berkati. Tuhan semakin membukakan rahasia firman sebagai pembuka jalan segala sesuatu. Mempertahankan jiwa-jiwa yang sudah undur, tarik kembali dengan tali kasih setiamu. Pembangunan rumah ibadah di Tonusu Diora Tuhan tolong Engkau Yehova Jireh menciptakan dari tidak ada menjadi ada, menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Juga kami berdoa untuk keluarga kami, sanak keluarga kami dimanapun berada, mereka yang belum mengenal pengajaran ini. Tuhan tolong mereka, berkemurahan juga bagi mereka bisa mendengar bahkan menerima firman pengajaran ini. Kami merindu terjadi kegerakan besar, kegerakan dalam firman pengajaran benar di daerah kami, menjangkau juga seluruh keluarga kami Tuhan. Tolong semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pelayanan hamba-hamba-Mu para pekabar mempelai dimanapun berada Engkau berkati, pakai untuk menyuarakan kabar besar firman pengajaran benar ini. Berikan kepada kami hati yang kuat teguh, berpegang pada firman pengajaran benar yang sudah kami terima dari pendahulu kami. Tidak mengotak-atiknya lagi, tidak menambah mengurangi, tetapi biar kami pegang teguh Tuhan, sehingga bisa membawa jiwa-jiwa yang Kau percayakan layak untuk jumpa dengan Kau Yesus mempelai pria surga. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami semua Tuhan. Aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan. Tuhan tolong kami, mampukan kami tetap hidup dalam kebenaran kesucian, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Hindar jauhkan dari virus-virus penyakit, virus dosa, virus ajaran palsu, biar kami tetap hidup benar dan suci di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ibadah pelayanan sebentar sore di Tonusu Tuhan berkati. Bukakanlah rahasia firman, gerakan jiwa-jiwa datang beribadah melayani Engkau Tuhan. Demikian juga hamba-Mu Pendeta Wijaya Hendra dalam pelayanan Kau percayakan. Kau berikan kekuatan kesehatan kepada hamba-Mu, bukakan selalu rahasia firman-Mu Tuhan. Kapan akan digelar kembali ibadah persekutuan tubuh Kristus, Tuhan tolong semua. Biar pembukaan rahasia firman dinyatakan sebagai pembuka jalan segala sesuatu. Demikian juga Lempinel kapanpun akan dibuka kembali, kami serahkan semuanya hanya dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Segala pekerjaan iblis setan yang mau mengganggu kehidupan kami sepanjang hari ini, mau membuat kami jauh daripada Tuhan lewat dosa-dosa,
lewat ajaran palsu, lewat sakit penyakit, lewat pergumulan, pencobaan, permasalahan apapun, bahkan lewat kecelakaan, mara bahaya, maut sekalipun, kami bersatu panggil nama untuk kami tolak usir semua, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Hidup kami hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat anugerah, damai sejahtera dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah dan Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga menjemput kita mempelai wanitanya yang sempurna. Kami akhiri pada doa pagi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati. Dulu itu